Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah video fabrikasi Kipong yang menjadi dalang di balik kejadian ini pun beredar, terlihat bahwa saat ini para warga sedang memberikan penghormatan kepada para korban padahal serangan monster belum berakhir dan juga kota yang baru saja dibangun ulang kini sudah kembali hancur lagi. Terlihat juga bahwa orang-orang di sana terlihat sangat sedih dan bertanya-tanya kenapa semua ini terjadi kepada mereka dan menuntut seseorang yang tak lain adalah Kipong setelah melihat video itu untuk bertanggung jawab atas semua kekacauan yang menimbulkan banyak korban saat ini. Kemudian berpindah di tempat Kipong berada saat ini, terlihat bahwa Kipong dan yang lainnya sedang makan di sebuah restoran sembari melihat berita yang mengatakan bahwa korban dari kejadian kali ini tepatnya di kota Busan ada sekitar 100.000 orang. Mendengar berita itu, Bong Sun pun bertanya kepada Kipong apa yang akan mereka lakukan mulai saat ini. Dan Steve juga mengatakan bahwa sihir penghalang perpindahan ruang sudah menyebar ke seluruh negara. Jadi sepertinya tak akan mudah bagi mereka untuk pergi kemanapun dengan bebas. Kemudian salah satu pilihan yang mungkin bisa mereka ambil adalah pulang ke rumah dan menunggu dengan tenang hingga situasi ini berakhir. Karena jika mereka bertindak gegabah, pasti mereka akan tertangkap. Namun Sisu pun berkata bahwa Kipong tak melakukan kesalahan apapun. Jadi seharusnya tak ada alasan Kipong untuk ditangkap. Steve pun menanggapi dengan berujar bahwa dirinya sadar akan hal itu, namun tetap saja dirinya merasa khawatir akan hal itu. Akan tetapi Kipong menanggapi kekhawatiran Steve itu dengan berujar bahwa dirinya tak akan bersembunyi. Steve pun menghela nafasnya dan mengatakan bahwa tentu saja Kipong tak akan bersembunyi seperti itu, dan Kipong mengatakan bahwa mereka semua akan pergi ke Incheon karena dirinya mengkhawatirkan kondisi ibunya saat ini. Namun Ling Ling menyela dengan mengatakan bahwa jika orang dermawan yang memfitnah penyelamat mereka tahu tentang mereka, pasti dia tak akan membiarkan rumah mereka begitu saja. Mendengar perkataan dari Ling Ling itu, Bong Sun pun baru menyadari bahwa dirinya telah melupakan apa yang seharusnya tak dirinya lupakan. Akan tetapi dengan santainya Kipong mengatakan agar Bong Sun tak mengikuti apa yang dirinya lakukan saat ini, lalu meminta agar Ling Ling juga pulang ke rumahnya sendiri di Tiongkok saat ini. Namun Ling Ling tak ingin melakukan permintaan Kipong itu. Walaupun dirinya belum banyak membantu dalam perjalanan kali ini, dirinya ikut dengan mereka dengan tujuan untuk membantu penolong mereka yaitu Kipong. Jika dirinya kembali karena hal ini adalah hal yang berbahaya, maka sedari awal dirinya pasti tak akan mau ikut dengan Kipong. Sisu pun membenarkan perkataan dari Ling Ling itu dan berkata kepada Kipong bahwa Kipong tak akan bisa melakukannya sendirian tanpa bantuan orang lain di sisinya. Mendengar pembelaan dari Sisu itu pun Ling Ling langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Sisu. Kemudian tak lama setelah itu terlihat ada sekelompok orang yang memasuki tempat makan itu dan disambut oleh pemilik tempat makan itu sendiri. Diketahui yang datang adalah Yoil yang merupakan ketua tim dari tim penyerangan area Busan untuk Guild Pungsan. Dia langsung menuju ke tempat Kipong yang sedang makan dan meminta maaf karena mengganggu waktu makan Kipong saat ini karena meminta Kipong untuk ikut bersama mereka. Steve pun berdiri menanggapi hal itu dengan berujar bahwa mereka saat ini hanya sedang menikmati makanan mereka saja, kenapa diminta untuk ikut dengannya. Yoil pun mengatakan bahwa mereka telah menerima laporan tentang datangnya orang-orang yang mencurigakan dan dirinya perlu memeriksa akan hal itu. Bong Sun pun kesal dengan sikapnya itu dan bertanya apa hak mereka meminta hal seperti itu, padahal mereka bukanlah anggota tentara ataupun polisi. Yoil pun mengatakan bahwa tentu saja mereka memiliki otoritasnya itu karena dalam situasi seperti masa perang kali ini,
dirinya dan anggotanya itulah hukum itu sendiri. Lalu berkata jika dirinya tak akan mengatakannya untuk kedua kalinya dan mengatakan agar mereka ikut dengannya dengan baik-baik sebelum mereka memakai kekerasan. Bersamaan dengan hal itu, para anggota guildnya pun mendekat mengepung Kipong dan yang lainnya dengan membawa senjata di tangannya yang membuat para pengunjung di tempat itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Kipong pun bertanya siapakah identitas orang yang telah melaporkannya. Yoil pun menjawab jika Kipong akan tahu setelah ikut bersama dirinya. Namun Bongsun masih bersikeras berujar bahwa mereka tak akan menoleransi perlakuan tak adil yang mereka lakukan saat ini. Namun Yoil membalasnya dengan mengatakan bahwa jika mereka menolak kebaikan dan memilih kekerasan, maka dirinya bisa memaksa melakukan hal itu. Sisu yang melihat situasi tak kondusif itu pun menawarkan diri kepada Kipong akan mengatasi masalah ini. Akan tetapi Kipong menghentikan niat Sisu itu sembari mengatakan bahwa mereka tak bisa terus-terusan seperti ini. Lagi pula dirinya tak melakukan kesalahan sama sekali dan berdiri dari duduknya yang membuat Yoil pun terlihat ketakutan dengan tekanan yang dipancarkan oleh kehadiran Kipong itu. Kemudian Kipong pun membongkar penyamarannya sembari bertanya kenapa dia ragu untuk membawa dirinya pergi. Apakah dengan melihat wajahnya saat ini dia akan mengenali dirinya? Bersamaan dengan hal itu Yoil pun tiba-tiba terjatuh lemas ketakutan setelah mengetahui identitas dari Kipong, yaitu orang yang menyerang Korea bersama dengan monster yang ada di dalam video serta memanggilnya iblis. Namun Kipong dengan santainya berujar jika mereka ingin menghentikan dirinya maka lakukan saja jika mereka memang bisa melakukannya. Lagi pula itu juga bukan salah mereka. Lalu Kipong pun berjalan melewati orang-orang itu yang diikuti oleh Sisu dan yang lainnya. Sedangkan anggota guild yang sudah mengetahui identitas Kipong itu pun menarik pedangnya dan menyerang Kipong dari belakang, yang membuat Bongsun pun berteriak memanggil kakaknya karena khawatir. Namun hanya dengan satu tangan saja Kipong langsung menangkis pedang itu dan membuat pedang itu pun patah yang membuat orang itu pun terkejut tak mempercayai hal itu serta jatuh terduduk di hadapan Kipong. Kemudian Kipong pun berujar bahwa dirinya tak akan lari ataupun bersembunyi. Jika mereka ingin menemukan dirinya, silahkan saja mereka datang kepadanya kapanpun mereka mau. Kemudian setelah deklarasi yang Kipong ucapkan itu terlihat bahwa Bongsun menghela nafasnya sembari mengatakan bahwa saat ini mereka akan benar-benar dalam masalah besar. Meskipun mereka sama sekali tak melakukan kesalahan. Kemudian berpindah di sebuah kafe terlihat bahwa Yubin sedang bersama dengan Yui di kafe itu. Di sana Yui sedang melihat siaran langsung dari seseorang yang menginfokan jika Kipong saat ini sedang menuju ke arah Incheon. Lalu melihat isi berita yang menampilkan Kipong di dalamnya sembari menanyakan kepada Yubin bahwa bukankah orang itu merupakan orang yang ada di dalam penaklukan Frosna. Yubin pun tak menanggapi pertanyaan Yui namun malah mengatakan bahwa dirinya penasaran kemanakah perginya dia selama ini dan ternyata dia ada di sini tepatnya di Incheon. Setelah itu Yui pun bertanya apakah menurut Yubin dia merupakan dalang di balik semua kekacauan kali ini. Yubin pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa orang yang menangkap Frosna tak mungkin melakukan hal seperti ini. Karena untuk melakukannya dia tak perlu repot-repot untuk memanggil para monster seperti saat ini. Dan lagi, jika dirinya diharuskan untuk menjadi musuhnya, maka dirinya akan memilih untuk lari menjauh darinya. Lalu mereka berdua pun sejenak memikirkan sesuatu dan ternotis bahwa orang yang tak tahu akan kemampuan Kipong yang sebenarnya pasti akan membuat masalah dengannya. Kemudian mengajak Yui untuk segera bertindak sebelum mereka terlambat. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu Akho pun datang menyusul mereka berdua dengan memanggil Yui dengan semangatnya. Lalu saat Akho ingin duduk di samping Yui, Yubin pun menghentikannya yang membuat Akho pun sedikit tersinggung, namun Yubin langsung menjelaskan bahwa dirinya tak punya maksud apa-apa dan menghela nafasnya sembari mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke suatu tempat. Akho pun bertanya mereka ingin pergi kemana. Padahal dirinya sudah mengira akan bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan Yui saat ini. Lalu Yui pun menyela pertanyaan Akho itu dengan mengatakan bahwa dirinya memerlukan bantuan Akho kali ini.
Mendengar hal itu dengan penuh semangat, Akho pun berujar jika Yui yang memintanya ke neraka pun dirinya akan melakukannya dan mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Kemudian berpindah tempat di Nohyeon-dong Incheon. Terlihat bahwa ada orang yang sedang mengawasi tempat itu dan juga ada seorang streamer yang sebelumnya Yui lihat pun sudah berada di tempat itu. Streamer itu pun mengatakan dalam streamingnya bahwa orang-orang bilang si iblis yang menjadi dalang kekacauan ini tinggal di daerah sini. Dirinya berniat untuk menjumpainya secara langsung. Namun dua orang yang sedang mengawasi tempat itu pun terlihat kesal dengan streamer itu yang seperti sedang mengacaukan sarang tawon seperti ini. Diketahui orang itu adalah anggota NIS yang bernama Lee Min-ho. Tak lama setelah itu, streamer itu pun dihentikan oleh agen NIS lain yang berjaga di sana dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini. Namun streamer itu tak mau melakukannya dan menuduh jika para agen NIS itu yang merupakan pelayan publik saat ini sedang melindungi musuh. Kemudian streamer itu pun mencengkeram tangan anggota NIS itu dengan kuat yang membuat agen itu pun terkejut dengan kekuatan dari streamer itu. Dan karena tak ada pilihan lain agar cengkraman itu dilepaskan, agen itu pun memutuskan untuk menendang streamer itu karena dirinya tak memiliki pilihan lain. Namun tendangan itu sia-sia saja karena sama sekali tak berpengaruh terhadap streamer itu. Lalu streamer itu pun memanfaatkan situasi itu untuk menyerang anggota NIS itu dengan alasan seorang pelayan publik melukai warga biasa. Bersamaan dengan hal itu, para anggota NIS lainnya pun berniat membantu temannya itu, namun langsung bisa dikalahkan oleh streamer itu dengan mudah. Lalu dalam keadaan itu pun terlihat bahwa Ibu Kipong melihat kejadian itu dan terlihat terkejut. Lalu streamer itu pun memutuskan untuk menanyakan keberadaan dari Kipong saat ini dan mendekat ke arah Ibu Kipong itu setelah menendang agen yang menghalangi dirinya. Kemudian streamer itu pun bertanya apakah dia tinggal di rumah ini dan apakah anaknya sedang ada di rumah. Namun Ibu Kipong yang tak tahu apa-apa pun terlihat panik sembari menanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Streamer itu pun beralasan bahwa dia harus menjadi umpan agar dirinya bisa menemui si iblis itu. Dan bersamaan dengan hal itu, streamer itu pun memegang tangan Ibu Kipong, namun tiba-tiba tubuhnya pun terbalik, terlempar ke atas dan akhirnya jatuh ke atas tanah hingga membuat sebuah bekas di atas tanah. Kemudian sembari mencoba untuk berdiri, streamer itu pun berujar bahwa dirinya lengah karena ternyata Ibu Kipong memiliki sebuah item sihir. Dikarenakan hal itu, saat ini dirinya merasa sangat kesal dan berkata kepada para penonton streamingnya untuk menonton apa yang akan dirinya lakukan saat ini. Jika itu merupakan sebuah item, maka dirinya hanya perlu menghancurkan item itu saja. Lalu kembali bergegas ke arah Ibu Kipong, namun tiba-tiba Ibu Kipong pun menghilang dari hadapannya yang membuatnya pun menjadi bingung dan terkejut akan hal itu. Setelah itu melihat ke arah belakangnya dan tiba-tiba di sana ada Kang Hui yang berdiri di sana sembari mengejek streamer itu dengan kalimat kasarnya. Sontak hal itu membuat streamer itu pun terkejut dan menanyakan siapakah Kang Hui sebenarnya. Menjawab pertanyaan itu, Kang Hui pun memperkenalkan dirinya, namun streamer itu tak peduli dengan siapakah identitas dari Kang Hui, lalu berlari untuk menyerang Kang Hui. Akan tetapi dengan mudahnya Kang Hui menebas streamer itu dengan kukunya hingga membuatnya pun tumbang seketika. Kemudian Kang Hui pun berujar bahwa inilah akibatnya jika dia telah mencari masalah dengan seseorang yang tak seharusnya. Kemudian streamer itu pun sadar dan merasakan panas pada dadanya lalu bangkit dari kondisinya saat ini sembari dalam hatinya berujar bahwa dirinya tak boleh tumbang seperti saat ini. Dan Kang Hui memuji dengan berujar jika streamer itu tak buruk juga, masih bisa bangun setelah menerima serangan itu. Namun streamer itu pun merasa jika Kang Hui memiliki cara bicara yang menjisikkan dan dalam hatinya berujar bahwa dirinya harus mengobati lukanya dahulu. Lalu mengeluarkan bom asap dan melemparkannya ke arah Kang Hui untuk kabur dari tempat itu. Kang Hui dan Ibu Kipong pun terkejut karena memuji kecerdikan streamer itu. Kang Hui dan Ibu Kipong pun terkejut, serta memuji kecerdikan dari streamer itu. Kemudian setelah kabur dari hadapan Kang Hui terlihat bahwa dia sedang meminum potion penyembuh
sembari mengumpat kesal dengan kedatangan Kang Hui yang tiba-tiba itu. Akan tetapi di belakangnya pun dia dikejutkan oleh dua orang yang memakai jubah mendatanginya sembari menegurnya yang tak melakukan tugasnya dengan benar. Namun ada seorang pria yang mengganggunya. Seharusnya dalam video itu sudah terlihat. Akan tetapi orang berjubah itu pun bersikeras bahwa dia memang tak melakukan tugasnya dengan benar. Mendengar hal itu, streamer itu pun kesal dengan jawaban itu karena mereka memang tak menonton siaran miliknya. Kemudian mengatakan bahwa dirinya akan kembali melawannya setelah lukanya sedikit pulih. Lalu orang berjubah itu pun mengatakan bahwa mereka akan membantunya agar dia bisa mengalahkannya. Streamer itu pun tersenyum dan bertanya apakah dirinya akan diberikan senjata legendaris atau sesuatu sejenisnya. Dengan senyuman yang menyeramkan, orang berjubah itu pun berujar bahwa ini sesuatu yang sebagus itu. Jadi lebih baik dia fokus saja dengan misinya. Karena dirinya akan menyiapkan lebih banyak orang untuk membantu. Kemudian berpindah di tempat Ibu Kipong dan Kang Hui berada saat ini, terlihat bahwa di sana para agenis yang sebelumnya sudah dikalahkan ada di tempat itu. Tak hanya itu saja, para agenis itu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kang Hui karena mereka pasti akan ada dalam bahaya jika tidak ditolong olehnya. Dengan bangganya Kang Hui pun berujar bahwa serahkan saja semuanya kepada dirinya sebab dirinya akan menangani semua penjahat itu. Anggota NIS itu pun beralasan senang mendengar hal itu dan memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada Kang Hui agar menjaga Ibu Kipong jika dia tidak keberatan. Walaupun dalam hatinya merasa tak enak hati meminta tolong kepada warga sipil, tapi dirinya tak ada pilihan lain lagi dan akan kembali ke sini dengan membawa bala bantuan. Kang Hui pun tak mempermasalahkan hal itu karena dirinya akan memeriksa Ibu Kipong dan Ibu Kipong pun berterima kasih atas kebaikan dari Kang Hui itu. Kemudian tak lama setelah itu para anggota NIS pun itu pergi. Terlihat bahwa Kang Hui saat ini sedang duduk di atap rumah Kipong untuk menjaga rumah itu dari bahaya. Akan tetapi, streamer gembul sebelumnya pun kembali datang ke tempat itu dengan mengeluarkan aura yang mengerikan. Kang Hui pun dengan santainya memanggil streamer itu. Sontak hal itu membuat streamer itu pun kesal lalu berteriak berujar bahwa dirinya akan menutup mulut Kang Hui. Kemudian melompat ke arah Kang Hui dan berniat ingin memukulnya. Kang Hui pun sedikit terkejut karena streamer itu saat ini menjadi lebih cepat dari dugaannya, walaupun pukulan itu masih bisa dihindari oleh Kang Hui. Pertarungan mereka berdua pun tak bisa dihindari. Lalu tak jauh dari tempat itu terlihat dua orang yang memakai jubah yang menemui streamer itu sebelumnya, terlihat sedang mengawasi pertarungan antara Kang Hui melawan streamer itu. Akan tetapi mereka berdua dikejutkan oleh Sisu yang tiba-tiba menyentuh tubuh salah satu dari mereka yang membuat mereka pun tak bisa berkata-kata lagi. Kemudian dengan senyuman hangatnya Sisu pun meminta agar mereka mengatakan siapakah dalang yang ada di balik mereka sebenarnya. Jika mereka memberitahu hal itu, dirinya akan mengirim mereka sampai ke rumah dengan selamat. Orang yang memakai jubah itu pun terlihat gugup dan menyangkal dengan mengatakan bahwa dirinya tak tahu apa yang Sisu tanyakan itu. Akan tetapi Sisu dengan seriusnya sembari menyangkal menggunakan telunjuknya meminta agar mereka tak usah berbohong, sebab dirinya sudah mengawasi mereka sedari tadi. Mendengar hal itu, dua orang yang memakai jubah itu pun saling bertukar pandang untuk merencanakan sesuatu dan memutuskan bahwa mereka harus segera lari dari tempat ini. Kemudian mereka berdua pun bekerja sama dengan salah satu dari mereka menyerang Kipong dan Sisu menggunakan sebuah serangan seperti sengatan listrik, serta seorang lainnya pun menyiapkan Red Rune Stone untuk kabur dari tempat itu. Bersamaan dengan hal itu, Red Rune Stone itu pun diaktifkan dan mereka berdua pun memasuki portal serta meninggalkan tempat itu. Sedangkan Kipong masih terlihat santai saja menangkis serangan listrik itu sembari melihat portal Red Rune Stone yang mengecil seperti akan tertutup. Sedangkan dua orang yang kabur itu pun sampai di tempat persembunyian mereka saat ini. Akan tetapi salah seorang yang ada di sana pun menanyakan kenapa mereka menggunakan Red Rune Stone untuk kembali ke tempat ini.
Dan bagaimanakah nasib tugas mereka berdua? Orang yang kembali itu pun beralasan bahwa dirinya tak menyangka akan bertemu dengan itu. Dan karena perpindahan ruang tak mungkin bisa dilakukan, maka satu-satunya cara adalah kabur dengan menggunakan Return Stone. Jadi seharusnya mereka akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, orang yang ada di tempat itu pun terkejut dengan apa yang rekannya katakan itu sembari mencengkeram kerah bajunya. Sebab dirinya sudah beberapa kali mengingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap itu. Kemudian memerintahkan orang-orang yang ada di sana untuk bergerak dengan cepat mengantar Tuan Snaker keluar dari tempat ini karena situasi darurat, dan sisanya segera mengambil posisi untuk bertarung. Orang yang baru datang itu pun terlihat meragukan apakah hal itu memang harus dilakukan. Namun orang yang menyambutnya tadi pun malah mengatainya bodoh. Bersamaan dengan hal itu, dari arah bekas portal Return Stone sebelumnya pun tiba-tiba muncul sepasang tangan yang berusaha untuk membuka paksa portal itu. Tak lama setelah itu terlihatlah Kipong dengan muka menyeramkannya muncul di hadapan mereka sembari berujar, jadi mereka semua berada di tempat ini. Lalu di belakang Kipong, Sisu melambaikan tangannya dengan ekspresi ramahnya mengatakan akhirnya mereka ketemu juga. Setelah itu dengan tatapan seriusnya, Kipong pun bertanya di mana orang yang menyebabkan semua masalah ini berada saat ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.